Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan membuatkan video pembelajaran mata pelajaran fikih, pelajaran 2 tentang rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Nah, untuk hari ini sebenarnya sunnah-sunnah sholat, tapi minggu kemarin kan kita membahas rukun sholat tapi belum dibuat videonya. Nah, sekarang Mister akan menggabungkan video pembahasan rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Nah, dibuka kalau di buku paket halaman 24, rukun-rukun sholat. Apa sih rukun-rukun sholat? Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Jadi rukun sholat ini bisa diartikan adalah sesuatu yang wajib atau yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika kita meninggalkannya, maka sholat kita tidak sah. Ya. Apa saja rukun sholat? Yang pertama, niat. Nah, niat itu seperti yang kita lafalkan, misalkan contohnya sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu namanya niat. Lalu yang kedua, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu akbar. Nah, itu setelah niat kita Allahu akbar. Nah, Allahu akbar itu namanya adalah takbiratul ihram. Lalu yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Ya, setelah itu kita baca surah Al-Fatihah. Nah, itu Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, jadi wajib harus dibaca. Kalau kita nggak baca surah Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita tidak sah. Lalu yang keempat, ruku dengan tumak ninah. Ada yang tahu tumak ninah? Belum? Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Jadi ketika kita ruku, Allahu akbar, kita ruku. Nah, itu ada jeda tumak ninah. Setelah kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebelum kita melakukan i'tidal, ada tumak ninah. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenaknya berapa lama, Mister? Berhenti sejenaknya seukuran bacaan subhanallah. Ya, jadi nggak terlalu lama, cuma seukuran baca subhanallah. Nah, terus berikutnya yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. Ya, i'tidal juga dengan tumakninah. Apa i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya i'tidal. Lalu yang berikutnya yang keenam, sujud dengan tumakninah. Ya, sujud, kita sudah tahu sujud. Lalu yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, atau disebut dengan duduk di antara dua sujud ya, dengan tumakninah. Lalu yang ke-8, duduk tasyahud akhir dengan membaca doanya. Ya, duduk tasyahud akhirnya tuh wajib tuh. Jadi tasyahud akhir itu harus duduk. Ya, duduknya miring. Ya, kaki kiri di bawah. Lalu yang ke 10 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke-9, salam yang pertama, artinya salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salamnya wajib. Apabila kita tidak menggunakan atau tidak melakukan salamnya, maka sholat kita tidak sah. Tapi diingat, adalah yang wajib itu adalah salam yang pertama. Salam yang pertama, salam yang kemana? Salam yang pertama itu adalah salam yang ke kanan. Lalu yang berikutnya yang ke-10, membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi di tasyahud seperti apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Seperti itu ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu namanya sholawat Nabi.
Lalu yang terakhir, yang ke-11 adalah tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib itu artinya berurutan, ya. Antara rukun yang pertama sampai yang rukun yang terakhir itu harus berurutan. Nggak boleh rukun yang pertama langsung yang terakhir, nggak boleh rukun yang pertama langsung ke tengah, tapi langsung berurutan. Nah, rukun sholat harus dikerjakan dengan tertib. Tertib berarti berurutan sesuai dengan rukunnya. Mengerjakan rukun sholat tidak boleh diacak. Nah, itu rukun sholat. Nah, sekarang kita membahas sunnah sholat. Apa sih sunnah sholat? Nah, sunnah sholat ini adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Nah, sunnah sholat berupa bacaan dan gerakan. Jadi sunnah sholat itu ada dua. Ada sunnah sholat yang berupa bacaan, ada sunnah sholat yang berupa gerakan. Tidak semua bacaan dan gerakan sholat wajib dikerjakan. Ada bacaan dan gerakan sholat yang boleh tidak dilakukan. Nah, sunnah sholat ini menambah kesempurnaan sholat. Sunnah sholat apabila dikerjakan mendapat pahala. Namun jika sunnah sholat tidak kita kerjakan maka tidak berdosa. Ya, jadi sunnah sholat itu dikerjakan mendapat pahala, dapat kesempurnaan. Tapi jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, langsung saja sunnah sholat berupa bacaan. Tadi kan Mister bilang sunnah sholat ada dua. Ada sunnah sholat bacaan, ada sunnah sholat gerakan. Nah, sunnah sholat bacaan apa saja? Yang pertama, membaca doa iftitah. Seperti apa doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Itu namanya doa iftitah. Yang kedua, membaca amin setelah surah Al-Fatihah. Jadi ketika imam waladdallin, kita semua membaca amin. Nah, itu sunnah ya membaca aminnya. Nah, lalu berikutnya membaca salah satu surah dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Nah, pada rakaat pertama dan rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surah. Surahnya surah apa, Mister? Surahnya bebas, surah yang kita hafal. Ya, boleh surah apa saja. Lalu yang keempat, membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan. Ya, disunahkan setiap gerakan. Contohnya, setelah membaca surah mau ruku, Allahu Akbar. Setelah i'tidal mau sujud, Allahu Akbar. Setelah sujud mau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Nah, disunahkan kita membaca takbir. Yang kelima, membaca tasbih ketika ruku. Nah, ketika ruku kita membaca tasbih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah. Lalu yang berikutnya, yang keenam, membaca doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Gimana doa i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, membaca doa kunut pada sholat subuh. Nah, siapa yang pernah sholat subuh berjamaah di masjid? Nah, kalau sering sholat subuh berjamaah biasanya tahu kalau sholat subuh itu ada doa kunut. Nah, karena itu seperti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Nah, kalau kalian sudah hafal boleh dibaca ketika sholat subuh. Nah, kalau ketika kalian jadi makmum, kalian cukup mengucapkan amin, amin saja. Lalu yang kedelapan, membaca tasbih ketika sujud. Sujud juga ada bacaan tasbihnya. Bacaan tasbih sujud seperti apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika sudah sujud, apalagi membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Doanya apa duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa duduk di antara dua sujud. Lalu yang ke-10, yang terakhir, membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke kiri. Tadi yang salam pertama masuknya rukun sholat. Yang ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kanan itu rukun sholat. Lalu yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah, itu yang ke kiri sunnah sholat. Jadi yang boleh tinggalkan ya adalah yang kiri, tapi lebih baik dilakukan dua-duanya. Lanjut, dibuka halaman 26, sunnah sholat berupa gerakan. Tadi sudah sunnah sholat berupa bacaan.
Nah, sunnah salat berupa gerakan apa saja? Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ya. Jadi ketika Allahu Akbar mau mulai salat, tangan kita itu sejajar dengan bahu. Kita angkat Allahu Akbar itu sejajar dengan bahu. Lalu yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Bersedekap itu setelah Allahu Akbar, tangan kita kan ada di dada kita, ya. Ada di dada kita. Nah, itu tangan kiri adanya di mana? Tangan kiri adanya di bawah, tangan kanan adanya di atas. Lalu yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di paha, tangan kanan dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke arah kiblat ketika membaca tasyahud. Nah, jadi ketika membaca tasyahud, tangan kiri ada di atas paha kiri, tangan kanan ada di atas paha kanan. Cuma kalau tangan kiri tangannya dibuka. Nah, kalau tangan kanan dikepal dan jari telunjuknya menunjuk ke arah kiblat, itu ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal. Yang keempat, duduk iftirosh. Apa duduk iftirosh? Duduk iftirosh itu adalah duduk tasyahud awal, ya. Nah, duduknya seperti apa? Duduknya di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai, ya. Nanti ya ketika kita sudah masuk ke sekolah, sudah bisa bertemu tatap muka, nanti mister akan praktekkan semuanya. Lalu yang kelima, duduk tawaruk. Nah, tadi duduk iftirosh. Kalau duduk iftirosh tasyahud awal, kalau duduk tawaruk adalah duduk untuk tasyahud akhir. Ya, jadi ketika ditanya apa yang disebut dengan duduk iftirosh? Duduk iftirosh adalah duduk tasyahud awal. Lalu kalau duduk tawaruk, apa yang dimaksud dengan duduk tawaruk? Duduk tawaruk adalah duduk tasyahud akhir. Seperti apa duduknya? Duduknya dengan kaki kiri dijelujurkan di bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan serta jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Ya, nanti mister akan contohkan juga. Lalu yang terakhir, yang keenam, menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Jadi palanya itu nengok ke kiri, itu sunnah. Ya, jadi cukup sampai di sini aja video pembelajarannya tentang rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat, ya. Sekian dari Mister, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.